Halo guys, assalamualaikum, selamat malam. Ini udah jam 8.30 ya, udah waktunya mau tidur ini. Tapi saya mau buat video dulu. Ini ya, saya ada mau gibah. Ini saya nggak tahu tapi betul apa enggak. Ini kawan saya kan nanya sama saya karena istri baru dari mantan suami saya itu bilang bahwa saya melarang anak saya berkomunikasi sama bapaknya. Untuk perlu digarisbawahi ya, saya ngasih tahu sama kawan saya nggak pernah melarang sama sekali dan saya nggak ikut campur. Jadi kalau misalnya anak saya lagi ditelepon bapaknya atau ngajak komunikasi sama bapaknya itu, uh, saya nggak ikut-ikutan. Cuma bapaknya itu yang kurang sabar, dia itu agak emosinan ya. Dia kalau nelpon itu nggak tahu waktu gitu ya sebenarnya. Jadi waktu jam sekolah bapaknya kadang nelpon, jadi kan nggak bisa diangkat ya. Itu jam pelajaran kan nggak boleh ngangkat HP, itu maksudnya ada orang nelpon itu kan nggak bisa diangkat gitu ya. Nanti dia itu nggak terima gitu loh, kayak anaknya itu hanya duduk di rumah nggak sekolah gitu ya. Anaknya kan masih sekolah. Saya rasa itu kenapa sampai dia bisa cerita saya melarang anak saya berkomunikasi sama bapaknya gitu ya. Saya rasa karena seperti itu ya. Sebenarnya kalau hari Minggu itu ya, dia di rumah itu selalu, bukan cuma hari Minggu, pokoknya hari-hari biasa kalau dia di rumah waktu nggak sekolah, nggak jam pelajaran tuh selalu diangkat. Kalau setahu saya sih ya, karena bapaknya juga nggak pernah komunikasi sama saya juga nggak pernah menghubungi ya. Dari saya berpisah sama bapaknya udah menceraikan saya tuh, saya aduh gatal banget sih, sorry ya guys ya, gatal. Saya nggak pernah menghubungi bapaknya, udah pisah ya udah gitu loh, karena memang sudah putus gitu ya, sebab dia sudah sama wanita lain. Saya nggak mau nanti ada orang yang cemburu gitu ya. Untuk alasan saya memutuskan komunikasi gitu, karena ingin menjaga, karena silaturahmi itu nggak harus berkomunikasi, yang terbaik aja lah, saya ambil keputusan yang terbaik aja karena saya nggak mau ada yang merasa sakit hati gitu ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau anak saya sama bapaknya untuk komunikasi saya juga nggak tahu, sebab bapaknya kan gini, saya juga sering nanya sama anakku ya, bapak kamu ada nelfon nggak? Enggak gitu. Justru ya namanya juga anak ya, jangankan kok sama bapaknya, jangan sama saya aja komunikasi itu kalau nggak penting itu pun nggak mau ya. Namanya juga anak baru umur belasan tahun, baru SMP, namanya anak-anak sekolah SMP SMA itu kan dia punya teman curhat sendiri ya, bukan orang tuanya lagi loh untuk teman curhat itu. Dia akan dia akan curhat sama anak, itu akan curhat sama orang tua, apa-apa akan cerita sama orang tua itu nanti kalau dia sudah berumah tangga. Dia udah berumah tangga itu nanti dia akan kembali ke orang tuanya. Tapi kalau masih remaja seperti ini ya, remaja itu dia akan cari teman untuk curhat, dia akan cari teman yang cocok tuh ya, yang seumuran, maksudnya yang sepemikiran sama dia gitu ya. Namanya juga kalau orang tua diajak curhat kan selalu begini nggak boleh, begitu nggak boleh gitu loh. Maksudnya ya pengennya anaknya yang baik-baik gitu loh ya, gitu. Jadi kalau dia cerita kalau saya itu membatasi komunikasi antara bapak sama anak, antara anak sama bapak, itu nggak betul. Apalagi saya melarang, itu nggak betul ya. Karena selama ini anak saya nggak dinafkahin itu ya urusan dia ya. Dia melepaskan tanggung jawabnya itu kan urusan dia sama Tuhan, itu kan akan ya, dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau saya kan gitu. Untuk apa yang dia pernah lakukan, perbuatan yang mantan suami saya lakukan sama saya insya Allah saya ikhlas lah. Karena dia nggak minta maaf ya saya nggak memaafkan, baik. Kalau saya kan gitu ya, apa yang dia lakukan terhadap saya, dia nggak minta maaf, saya nggak memaafkan gitu. Tapi
sakit hati dia, melukai hati saya, itu saya ikhlas, memang hidup saya harus seperti ini gitu ya. Untuk nafkah dia nggak memberi nafkah, ya saya nggak ikhlas gitu. Itu kalau saya ikhlas, saya nanti nggak dapat dong pahala di akhirat. Maksudnya tuh nanti dia nggak dapat apa, nggak ada bertanggung jawabkannya di akhirat. Tapi kalau saya nggak ikhlas kan dia akan bertanggung jawabkan di akhirat. Kalau jadi pahala kan akan mengalir ke saya. Itu jahatnya saya ya, karena itu tanggung jawab dia loh ya. Kenapa saya sampai jahat seperti ini ya? Karena anak-anak dari istri barunya aja dinafkahi, sedangkan anak kandungnya nggak dinafkahi. Kenapa nggak dinafkahi? Takut duitnya itu saya gunakan sendiri mungkin kan. Ya dia, anak saya komunikasi itu sama bapaknya itu sejak puasa tahun 2022 ya. Tahun 2022 itu sudah mulai komunikasi, walaupun nggak setiap hari, kadang seminggu sekali, sebulan 2 kali gitu ya. Untuk beri nafkah itu udah hampir 1 tahun ya ini ya, udah mau puasa lagi ini ya, belum sampai 10 juta lah ya. Kadang ngirim itu 1 bulan 1 juta, itu kadang yang ngirim 1 juta itu untuk 3 bulan, 1 juta untuk 2 bulan itu. Pokoknya nggak rutin, dan saya juga nggak mau minta-minta gitu. Karena selama ini pun saya bisa membesarkan anak dari masih brojol sampai segede ini. Untuk apa sudah gede ini saya meminta-minta? Itu saya nggak pernah ya meminta-minta sama mantan suami. Dan kalau misalnya jadi saya ceritakan sebenar-benarnya sama kawan saya bahwa itu nggak benar. Kalau saya itu nggak pernah mengizinkan anak saya berkomunikasi sama bapaknya, nggak pernah mengizinkan anak saya bertemu sama bapaknya, itu nggak benar. Tapi kalau saya pernah melarang anak saya disuruh pergi ke Malaysia untuk diajak jalan-jalan sama bapaknya. Ya saya memang nggak ngizinin, anak saya nggak pernah bepergian jauh, apalagi naik pesawat ke luar negeri ya. Takut, namanya juga anak saya itu masih polos ke sana sendiri. Saya memang nggak ngizinin gitu ya. Bukan saya minta saya yang mendampingi, enggak, saya nggak minta untuk digantikan untuk mendampingi anak saya ke sana, itu enggak. Tapi memang saya nggak izinin. Kalau memang mau ketemu sama anak saya, ya udah datang ke sini, kamu tidur di hotel, kamu datang ke sini bawa jalan-jalan silahkan. Tapi kalau anak saya disuruh ke sana, saya memang nggak izinin. Mungkin itu yang menjadi salah pahamnya. Saya memang nggak izinin. Anak saya masih kecil dan anak saya itu masih polos, masih lugu. Jadi kalau dia menyuruh, pernah meminta anak saya itu bulan Desember kemarin karena semester ya, liburan semester tuh disuruh datang ke Malaysia, jalan-jalan ke Malaysia. Memang terus terang saya nggak izinin. Itu yang sebetulnya itu bukan saya melarang anak saya atau anak saya itu berkomunikasi sama bapaknya. Saya nggak pernah melarang ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa saya memang melarang, nggak ngizinin ya dia memberikan tiket untuk anak saya datang ke Malaysia. Karena ke Malaysia itu bukan sama dari Jawa Tengah ke Jakarta hanya beli tiket bis, itu harus punya paspor loh ya, benar nggak? Jadi itu loh, anak saya belum punya paspor dan semua harus mengurusin proses-prosesnya, dan belum tahu lagi nanti perjalanan di pesawatnya nanti seperti apa gitu ya. Takutnya karena juga ibu yang dipikirkan kan negatif-negatifnya gitu. Dia nggak melahirkan, nggak membesarkan, ya dia nggak tahu bagaimana pikirannya sebagai seorang ibu. Walaupun dia punya anak gitu, dia ada berpikir ke situ gitu. Kalau saya pikirannya ya kemana-mana. Takut nanti di bandara ada orang nitip terus suruh bawa ke atas, anak saya mau, padahal itu nanti narkoba lah, benar-benar terlarang. Anak saya nanti yang kena, dia mau tanggung jawab? Enggak kan? Kalau anak saya ini mah bukan suka mabuk ya, naik mobil aja mabuk, apalagi naik pesawat, pokoknya ber-AC itu dia mabuk. Nah, kalau dia sakit, saya juga yang disuruh ngurus. Bener. Jadi untuk misalnya untuk yang nonton video ini, kalau yang kenal sama mantan suami saya dan istrinya tuh
tolong didengar baik-baik ya. Saya nggak pernah melarang anak saya komunikasi sama bapaknya. Saya hanya nggak mengizinkan di saat anak saya disuruh ke Malaysia, mau diajak jalan-jalan ke Malaysia. Itu yang benar, sebenar-benarnya. Oke lah ya, penjelasan saya itu saja. Saya harap kalian bisa memahaminya ya. Oke, wassalamualaikum. Terima kasih infonya ya.